Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang sakit ya bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu karena pada sore hari ini sudah bisa menyempatkan hadir pada pertemuan rutin kita yaitu P2K2. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Nah, ibu-ibu, masih ingat nggak bu, bulan lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Betul, tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ada yang masih ingat bu? Apa penjelasan tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak? Iya, silahkan Ibu Siti Aminah. Iya, jadi benar ya bu ya, salah satu contoh penelantaran yang diungkapkan oleh Ibu Siti Aminah tadi adalah tidak memberinya gizi kepada anak, tidak memberi makan sesuai yang seharusnya. Nah, itu bisa dikatakan dengan penelantaran. Kemudian menyuruh anak bekerja melebihi batas kemampuannya. Nah, kalau menyuruh anak bekerja itu yang ringan-ringan tidak apa-apa ibu. Misalnya, kakak tolong bantu ibu nyuci piring. Nah, boleh ya bu ya. Tapi kalau kakak pergi ke rumah Pak Somad, kerjakan ladang itu supaya dapat upah untuk mama. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah salah satu contoh eksploitasi terhadap anak. Oke, kita lanjutkan ya bu ya. Lanjut ke materi sore hari ini adalah tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, ibu-ibu ada yang sudah tahu disabilitas berat itu apa? Iya, jadi masih ada yang ingat ya tentang cerita si Getun, anak istimewa? Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Ibu Siti tadi. Si penyandang disabilitas itu sama seperti si Getun, anak istimewa. Jadi untuk lebih pasnya lagi, boleh Ibu Siti dibacakan ini flip chartnya, apa itu penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi memang si penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Nah, ibu-ibu, kita mau ngadain permainan boleh? Oke, jadi permainannya itu adalah tanpa tangan, tanpa suara. Ada yang mau jadi ini? Sukarelawan 2 orang? Oke, Ibu Siti Aminah dengan Ibu Siti aja. Jadi sama-sama Siti nih. Oke, yang ini Ibu Siti, ini Bu Aminah gitu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu Siti tanpa suara, tanpa tangan. Oke, jadi caranya seperti ini Bu. Ibu Siti menyampaikan pesan kepada Ibu Aminah tanpa bersuara. Boleh menggunakan gerakan, boleh menggunakan alat. Nah, Ibu Aminah tangkap pesan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti, kemudian katakan. Boleh ya katakan, karena tadi Ibu Aminah tanpa tangan, jadi boleh bersuara. Katakan apa maksud dari yang disampaikan oleh Ibu Siti. Kemudian Ibu Aminah tuliskan kata itu di kertas, tapi tidak boleh menggunakan tangan. Oke?
Oke, tutup mata dulu Ibu Aminah. Ini kata yang harus Ibu Siti sampaikan kepada Ibu Aminah tanpa bersuara. Nah, jadi memang begitu ya Bu ya. Sudah selesai permainannya? Sulit? Lumayan. Jadi Ibu Siti, apa yang Ibu rasakan? Kesulitan apa yang Ibu rasakan saat Ibu menjalankan peran tadi? Ya, jadi benar ya Bu ya. Ibu Siti kesulitan menyampaikan informasi kepada Ibu Aminah karena Ibu Siti tidak diperbolehkan berbicara. Nah, kalau Ibu Aminah bagaimana? Apa yang dirasakan tadi? Oke, benar. Nah, jadi yang dirasakan Ibu Aminah tadi kesulitan dalam menuliskan kata yang sudah dia tangkap karena tidak boleh menggunakan tangan. Bu Aminah menggunakan mulutnya untuk menulis, menggunakan pena. Bukan mulutnya yang menulis ya Bu ya. Tadi penanya dimasukkan ke mulut terus menulis di kertas gitu. Nah, ibu-ibu, apa hubungan permainan tadi dengan materi kita hari ini? Pinter Ibu Fitriani. Iya, benar kan Ibu Fitriani? Iya, pinter Ibu Fitriani ini untuk menangkap sinyal. Jadi benar ya, antara permainan tadi dengan materi kita hari ini hubungannya adalah seperti itulah Bu yang dirasakan oleh penyandang disabilitas ya Bu ya. Mereka merasakan kesulitan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dan juga kesulitan menangkap informasi dari orang lain karena mereka memiliki keterbatasan. Nah, tepuk tangan untuk Ibu Siti, Ibu Aminah, dan untuk Ibu Fitriani. Hebat-hebat ibunya ya. Oke, nah kemudian penyandang disabilitas berat ini Bu, dia memang yang sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi misalnya begini, kalau yang masih bisa disembuhkan itu kita sebut sakit ya Bu ya, tapi bukan penyandang disabilitas berat. Kalau penyandang disabilitas berat tidak bisa disembuhkan lagi, seperti itu. Jadi misalnya memang tangannya sejak lahir tidak ada, jadi tidak bisa lagi untuk disembuhkan, tidak bisa lagi ditambahkan tangannya seperti itu. Nah, kemudian untuk penyandang disabilitas ini juga ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, itu genetik ya Bu ya, memang bawaan sejak lahir. Dan ada yang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini misalnya adalah kecelakaan kerja. Jadi sewaktu kerja bangunan yang pernah saya dengar ceritanya, dia itu matanya terkena semen, akhirnya buta permanen. Nah, ini Bu, beban mentalnya lebih dibandingkan dengan penyandang disabilitas sejak lahir ya Bu ya. Karena yang sebelumnya dia bisa melihat, sekarang menjadi tidak bisa melihat, itu luar biasa Bu untuk penyembuhan. Jadi benar ya Bu ya, beban mental yang dialami oleh faktor eksternal dari kecelakaan itu lebih berat, lebih sulit untuk diterima karena sebelumnya beliau bisa beraktivitas secara normal, namun setelah itu beliau harus menerima keadaan diri bahwa tidak sesempurna dulu lagi, ada keterbatasan fisik yang sekarang dialami gitu ya Bu ya. Kemudian penyandang disabilitas ada 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Kok pada tegang gitu mukanya ibu-ibu? Kenapa? Karena cerita tadi kecelakaan kerja. Gak apa-apa, itu kan hanya cerita tapi memang terjadi di kehidupan nyata. Cuman kita sebagai orang yang alhamdulillah normal, kita tidak boleh mengucilkan orang yang
menyandang disabilitas apapun jenisnya itu. Nah, supaya lebih rileks lagi ibu-ibunya yang sudah mulai tegang ini, kita coba ice breaking. Ibu-ibu ikutin kata-kata saya dan gerakan saya ya. Oke, siap? Tanpa tangan, tanpa kaki kita bisa. Tanpa mata, tanpa IQ kita bisa. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa IQ, kita tetap bisa. Oke, diulangi ya Bu ya. Tanpa tangan, tanpa kaki kita bisa. Tanpa mata, tanpa IQ kita bisa. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa IQ, kita tetap bisa.